Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha ala inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan Allah rahmati, alhamdulillah kita senantiasa dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri adalah nikmat kita menjadi orang Islam, nikmat menjadi orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat menjadi orang yang beriman, nikmat menjadi orang yang yakin akan Allah Subhanahu wa taala, nikmat menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat menjadi hamba Allah yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang faham dan mengerti bahwa kita diciptakan di dunia ini untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang takut akan neraka Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perkataan dan perbuatan yang mengarah ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ikhwan dan akhwat sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan Allah rahmati, salawat dan taslim kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas mengikuti jejak dan perjuangan beliau sampai akhir zaman nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, pada pertemuan perdana kita setelah libur panjang kita selama Ramadan,
Alhamdulillah pada sore hari ini dengan izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala kita bisa memulai kajian rutin kita setiap hari Jumat ba'dal asar di Masjid Umar bin Khattab, Desa Kala Timur OO ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi pekerjaan agenda kita di sore hari ini tidak ada harapan dari kita semua kecuali mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini dicatat dan diterima di sisi Allah sebagai catatan pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan Allah rahmati, pada pertemuan perdana ini kita akan coba membahas, merenungi, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan menambah keyakinan kita akan adanya Allah, menambah keyakinan kita akan suci dan barokahnya kalamullah, yaitu Al-Quran. Ikhwanu fiddin, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan Allah rahmati, subhanallah, ada salah satu nasihat yang luar biasa di dalam kumpulan nasihat yang diberikan atau yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kepada muridnya yang dikenal dengan buku yang berjudul Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad itu maksudnya wahai anakku, wahai santriku. Jadi ini nasihat ini oleh Imam Al-Ghazali ditujukan kepada anak-anak dan santri beliau. Imam Al-Ghazali lahir pada tahun 450 Hijriah. Berarti barengan hidupnya dengan Imam Ibnu Taimiyah. Masya Allah. Munculnya nasihat ini, wahai anakku atau wahai santriku, di dalam sebuah judul buku yang diberi judul Ya Ayyuhal Walad, wahai santriku, wahai anakku ini ada pertanyaan begitu, pertanyaan dari murid seniornya Imam Al-Ghazali ini, pertanyaan kehampaan seorang murid, seorang santri senior yang ketika mau selesai belajar berguru bersama dengan Imam Al-Ghazali, murid seniornya ini bertanya, meminta nasihat kepada Imam Al-Ghazali kaitan dengan kehampaan dia. Setelah belajar bertahun-tahun ini, apa yang didapatkan oleh muridnya ini? Kehampaan itulah yang membuat murid ini bertanya kepada sang guru, yaitu Imam Al-Ghazali, yang dikenal dengan buku karangan Imam Al-Ghazali yang lain yang terkenal itu adalah Ihya Ulumuddin. Ikhwan dan akhwat sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan Allah rahmati, nasihat awal ini saya ringkas saja. Sebenarnya ada buku yang luar biasa yang sudah diterjemahkan kemudian sudah disyareh, tapi ini secara ringkas saja. Di pembukaan nasihat itu Imam Al-Ghazali menyampaikan nasihatnya, Ya ayyuhal walad, wahai santriku, wahai anakku. Imam Al-Ghazali memberikan nasihat yang pertama kepada anaknya, kepada santrinya. Tidak lupa di awal nasihatnya Imam Al-Ghazali menyampaikan doa kepada anak atau kepada santrinya tersebut. Dan ini merupakan adab bagi seorang pendidik, adab bagi seorang guru kepada muridnya. Di muqaddimah nasihatnya tersebut Imam Al-Ghazali mengatakan baqauka wa tala
wa tolallahu umroka wa baqa'aka bi ta'atillah. Ketika menerima pertanyaan dari muridnya Imam Al-Ghazali ini memberikan doa, mudah-mudahan wahai santriku Allah memanjangkan umurmu. Jadi ada feedback, bertanya murid ini, kemudian feedback dari seorang guru yang tahu akan tipe pendidik. Doa, apa doanya? Mudah-mudahan Allah memanjangkan umurmu wahai santriku dan mengekalkan umurmu di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umurmu yang panjang ini dipanjangkan oleh Allah, senantiasa istiqomah, taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ini sama mungkin dengan orang yang menyampaikan dakwah, tidak beda jauh dengan seorang pendidik di pondok pesantren dan yang lainnya. Kebiasaan kedekatan seorang guru, seorang pendakwah kepada mad'u dan kepada muridnya. Maka saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, ayyuhal ikhwah, teman-teman yang hadir, saudara-saudaraku yang hadir di pengajian ini, dan juga kepada masyarakat yang mendengarkan pengajian ini, saya mengikuti apa yang disampaikan, apa yang didoakan oleh Imam Al-Ghazali kepada santrinya dan kepada anaknya. Talallahu umrona wa baqa'a umrina bi taatillah. Saya sendiri Masya Allah terinspirasi dengan buku ini. Doanya Imam Al-Ghazali ini, saya di awal pertemuan ini saya mendoakan antum sekalian, ikhwah dan akhwat yang hadir di pertemuan ini, dan kepada kaum muslimin yang mendengarkan ini, doa ini saya sampaikan, mudah-mudahan Allah dalam memanjangkan umur kita ini, sisa-sisa umur kita ini, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita supaya kita dengan umur kita selalu dalam rangka taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa, bahkan di dalam buku Ayyuhal Walad Imam Al-Ghazali disyarih, ini buku ini disyarih oleh syekh-syekh dari Mesir, disyarih oleh syekh-syekh yang ada di yang di Turki. Buku ini disyarih oleh syekh-syekh yang ada di Jerman, disyarih oleh syekh-syekh yang berada di Pakistan, disyarih oleh syekh-syekh yang berada di daerah-daerah Perancis, Jerman, Inggris. Dan orang-orang kafir mengambil nasihat ini luar biasa. Imam Al-Ghazali ini, ya, Masya Allah, memang kedekatan Imam Al-Ghazali ini kedekatan hati memang luar biasa. Saya terinspirasi, mudah-mudahan ikhwah ini memiliki buku ini. Sudah disyarih oleh teman saya, satu letting saya di Darussahadat dan di Ma'ad Ali, namanya Ahi Aslam. Kemudian ditakhris hadis-hadisnya, Masya Allah. Tapi ini mukadimah saja. Saya ngambil nasihat yang pertama dari Imam Al-Ghazali, wa khairun nasihati wa akmalun nasihati wa tamamun nasihati wa huwa al-Quran was sunnah. Ini luar biasanya jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian. Imam Al-Ghazali mengatakan ketika ditanya oleh muridnya, murid senior, wahai Syekh, saya minta nasihat engkau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Imam Al-Ghazali membuka nasihatnya dengan doa tadi ketika diberikan pertanyaan tadi. Kemudian yang kedua, Imam Al-Ghazali memberikan nasihat yang luar biasa kepada santrinya ini, dan kepada anak-anak kita nanti, dan kepada mad'u-mad'u kita, supaya senantiasa selalu meyakinkan diri bahwa sebaik-baik nasihat adalah, wahai muridku, sebaik-baik nasihat, sesempurna-sempurnanya nasihat
Tidak ada kekurangan dalam nasihat tersebut. Tidak ada aib di dalam nasihat tersebut. Kecuali nasihat yang paling sempurna adalah nasihat yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Nasihat dari Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah. Kita mungkin banyak meminta nasihat kepada orang lain, kata-kata motivator dari orang lain, dari sesama manusia. Tapi ingat, ikhwan dan akhwat sekalian, kaum muslimin yang mudah-mudahan Allah rahmati, renungkanlah, sebaik-baik nasihat adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Haqqah ayat 40 sampai 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, coba dengar. Sering saya sampaikan, saya terinspirasi, tertunduk hati saya, ikhwan dan akhwat sekalian, maka sering-sering dengar nasihat ini. Saya mukadimahi, sering-sering dengar nasihat, terutama nasihat ini yang berkenaan dengan iman kepada Allah, nasihat yang berkenaan dengan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah, bahwa Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah. Maka sebaik-baik nasihat adalah Al-Quran. Sekarang saya kasih pengertian dulu, memberikan nasihat kaitan dengan Al-Quran dulu. Perlu dipahami bapak-bapak ibu sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian, Al-Quran, apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Definisi Al-Quran itu, ulama semua sepakat yang dimaksud dengan Al-Quran itu dalam pertama adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik perkataan adalah Al-Quran. Afdalul zikir Al-Quran. Sebaik-baiknya zikir adalah Al-Quran. Ketika kita memahami bahwa Al-Quran kalamullah, perkataan Allah, berarti perkataan Allah, zat yang menguasai alam semesta. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Makna tasbih itu tanzih. Seluruh apa yang ada di langit dan di bumi semua mensucikan Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbih maksudnya tanzih. Seluruh yang ada di langit dan di bumi itu tanzih, mensucikan Allah. Saking maha sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saking maha sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti perkataan Allah itu adalah perkataan yang suci. Perkataan Allah, firman Allah itu adalah perkataan yang tiada aib, tiada kekurangan sedikit. Al-Quran kalamullah, al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan oleh malaikat yang mulia, yaitu malaikat Jibril, pimpinan para malaikat. Lihat, Al-Quran ini disampaikan diterima oleh pimpinan para malaikat, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu adalah pimpinannya para malaikat, diikuti dan dipercaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lihat proses Al-Quran ini, saking mulia dan sucinya Al-Quran. Kemudian oleh malaikat Jibril disampaikan pula kepada manusia yang paling mulia. Dipilih oleh Allah untuk menerima Al-Quran, seorang manusia yang di mana Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mensucikan Nabi kita yang mulia itu Muhammad SAW, dibelah dadanya ketika umur 6 tahun. Kemudian diambil hatinya oleh malaikat Jibril. Kemudian dicuci hatinya Nabi Muhammad SAW dalam sebuah bejana yang khusus, bejana dari emas. Di dalamnya terisi air zam-zam.
dicucinya hatinya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Persiapan untuk menerima perkataan yang mulia, perkataan yang suci, yaitu Al-Quran. Al-muta'abbad bitilawatih, bahwa Al-Quran itu al-muta'abbad bitilawatih, yang kalau dibaca bernilai ibadah. Ikhwan fillah rasulullah. Al-alif walam akun alifun harfun, alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim harfun, tapi saya mengatakan al-alif harfun. Saya katakan alif itu satu huruf yang nilai kebaikannya paling minimal adalah asyratu hasanat, 10 kebaikan. Satu huruf Al-Quran itu karena saking mulianya, satu huruf paling minimal yang kita dapat adalah 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati di'fin, sampai ke 700 kali lipat kebaikan. Itu Al-Quran. Al-muta'abbad bitilawatih. Maka di dalam surat Al-Haqqah itu, ini saya lanjutkan yang pertemuan pertama, ini kaitan dengan Al-Quran. Di dalam surat Al-Haqqah, di Juz 29, surat yang ketiga, maksudnya surat yang ketiga setelah Al-Muluk, ya. Kemudian Nun, kemudian yang ketiga surat Al-Haqqah. Allah bersumpah, fala uqsimu bima tubsirun. Sekali-kali tidak wahai hambaku, kata Allah. Sekali-kali tidak wahai Muhammad, sekali-kali tidak wahai hambaku. Aku bersumpah, uqsimu bima tubsirun. Saya bersumpah, Allah, ini maksudnya Allah bersumpah kepada kita, meyakinkan kepada kita, supaya kita lebih yakin dengan Allah. Bima tubsirun, saya bersumpah dengan seluruh makhlukku yang aku ciptakan, yang kalian bisa lihat, wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman. Bersumpah, dan aku juga bersumpah kepada makhluk-makhluk yang tidak bisa engkau lihat. Apa itu yang tidak lihat? Malaikat, iblis, jin, setan, ya, perkara-perkara yang gaib tidak bisa dilihat. Saya bersumpah kepada kalian, wahai manusia, wahai orang-orang Islam, kepada seluruh ciptaanku yang kalian bisa lihat, dan juga kepada seluruh makhluk yang tidak bisa kalian lihat. Innahu laqawlu rasulin karim. Ini dalam surat Al-Haqqah. Sesungguhnya Al-Quran, innahu laqawlu rasulin karim, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar perkataanku. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firmanku, kata Allah dalam surat Al-Haqqah ayat 40 sampai 43. Innahu la qawlu rasulin karim, sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar firmanku, benar-benar perkataanku. Rasulun karim, yang saya sampaikan, yang saya wahyukan kepada Rasulku yang mulia, kepada utusanku yang mulia. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, saya buka tadi, di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, dalam tafsir Al-Qurtubi, At-Tabari, Al-Bagawi, ya, yang dimaksud dengan Rasul Karim itu dua, yaitu pertama malaikat Jibril, yang kedua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mohon bisa didengar ya ikhwan dan akhwat sekalian, Masya Allah. Yang disampaikan adalah Al-Quran. Saya gambarkan dulu bagaimana mulianya Al-Quran.
Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Bahwa Al-Qur'an itu bahwa Allah itu memiliki nama-nama nama-nama baik yang banyak, nama-nama yang baik yang sungguh sangat banyak. Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memiliki surga dan neraka. Tanzih, seluruh makhluk itu mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti apa? Perkataan dari zat yang maha mulia, yang maha suci, yang tidak ada kekurangan sedikit pun. Kemudian Al-Quran ini disampaikan kepada malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, pimpinannya para malaikat, amanah yang menyampaikan wahyu. Kemudian malaikat Jibril sampaikan lagi kepada manusia paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Ya, dan Al-Quran itu bukanlah perkataan yang dianggap oleh orang-orang kafir, yaitu syair. Ya, coba kita kalau dengar nasihat Ustadz itu luar biasa. Coba dengarkan Al-Quran, itu lebih mengena. Ikhwan fillah sadaqallah. Qalilan ma tu'minun. Bahwa Al-Quran ini perkataan, firman-Nya zat yang maha mulia, yang kekal, tiada meninggal, tiada sirna. Bahwa Al-Quran ini bersumber dari Allah yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang menghancurkan alam semesta, yang menghidupkan alam semesta. Kemudian disampaikan kepada makhluknya yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril. Kemudian disampaikan kepada manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Saking sucinya Al-Quran, bersumber dari zat yang maha suci, bersumber dari raja yang meraja alam semesta, pencipta alam semesta, yang kalau kita mengadu di sepertiga malam terakhir, Allah menunggu siapa di tengah malam ini orang yang mau berdoa kepadaku, niscaya aku akan penuhi doanya. Siapa? Allah menunggu siapa yang meminta kebutuhannya di sepertiga malam, karena Allah turun di sepertiga malam terakhir. Allah menunggu siapa yang meminta kebutuhannya, aku akan kasih. Siapa yang memohon ampun dan bertaubat kepada aku akan ampuni. Allah menunggu setiap harinya di sepertiga malam terakhir. Masya Allah. Ini Al-Quran bersumber dari zat yang mulia, dari yang maha suci, bukan perkataan orang yang syair. Qalilan ma tu'minun. Tapi sangat sedikit di antara kalian, wahai manusia, tu'minun, yakin kepada Al-Quran. Pertanyaan Allah dan realita, Al-Quran ini Masya Allah sudah ada di meja-meja kita, sudah ada di lemari-lemari kita. Bahkan wakaf Al-Quran itu Masya Allah luar biasa. Banyaknya Al-Quran, tapi di tengah banyaknya Al-Quran itu qalilan ma tu'minun, sedikit sekali di antara kalian yang percaya, yakin akan Al-Quran. Wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Dan tidaklah Al-Quran itu perkataan orang tukang tenung, bukan perkataannya para orang-orang yang sihir. Qalilan ma tadhakkarun, kata Allah. Tapi mulianya Al-Quran bersumber dari zat yang mulia, yang maha kuasa, dikasihkan, disampaikan, diwahyukan kepada malaikat yang paling mulia, kepada manusia yang paling mulia. Qalilan ma tadhakkarun. Tapi sangat sedikit di antara kalian yang mau mengambil
pelajaran. Sedikit di antara kalian yang mau mengambil pelajaran. Qalilan ma tadhakkarun. Tanzilun min rabbil alamin. Tanzilun min rabbil alamin. Bahwa Al-Quran ini ikhwan dan akhwat sekalian, bapak-bapak, ibu sekalian, kaum muslimin yang muda-muda, tanzilun min rabbil alamin, diturunkan, bersumber dari Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Masya Allah, Masya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Wah ya Allah, rahmati kami, jadikanlah hati-hati kami, jadikanlah seluruh anggota badan kami menjadi anggota badan, menjadi hati yang selalu menerima Al-Quran, hati dan anggota badan yang selalu sejuk dengan Al-Quran. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila Al-Quran dibacakan kepada orang-orang Islam, kepada orang-orang yang beriman, zadathum imana, bertambah keimanan, bertambah keimanan. Jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat sekalian, kita koreksi. Al-Quran bersumber dari yang maha suci, disampaikan kepada malaikat yang maha mulia dan memiliki kedudukan di arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diamanahkan Al-Quran kepada Nabi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sekarang pertanyaannya, ketika Al-Quran itu dibacakan, pertanyaannya, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita mendengar ayat-ayat Al-Quran, zada imanuna. Wahai akhwat sekalian, Masya Allah, sebelum terlambat, sebelum hari-hari kita ke depan ini terlewatkan dengan perkataan dan perbuatan yang sia-sia, ketika ayat Al-Quran dibaca, ketika ayat Al-Quran kita dengar, ketika kita ayat-ayat Al-Quran yang kita baca dalam sholat kita, zada imanuna, apakah bertambah iman kita, jemaah sekalian? Ketika ayat Al-Quran itu disampaikan, didengar oleh kita, sedih dan sejuk apa tidak hati kita? Ketika ayat Al-Quran itu kita bacakan, kita fahami, Masya Allah, keluar nggak air mata kita dengan merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala ini? Kalau tidak ada rasa khusyuk, tidak ada rasa menikmati dengan mendengar ayat-ayat Allah. Masya Allah, saya beristighfar kepada Allah secara pribadi. Kita mengintrospeksi diri, menghitung-hitung diri, bapak-bapak, ibu sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian. Aina qulubuna? Di mana hati kita? Di mana hati kemana hati kita dengan Al-Quran? Masya Allah, Masya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya tambahkan terakhir ini supaya jadi renungan. Kalau Syekh Naif ketika berceramah barengan dengan Syekh Mansur As-Salimi, ayyuhal ikhwah, ayyuhal syabab, isma' wa tadabbur ma qala Allah fi kitabih, wa idza sami'ta ayatin min ayyi ayatin min al-Qur'an kif lahdah wasta'id qulubaka wa tadabbur biha ka'annaka tasma' Allah yukallimuka. Senaif itu berkata, wahai saudaraku, wahai anak-anak muda, wahai manusia,
Wahai kaum muslimin, wahai orang-orang yang yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala, ketika kalian mendengar satu ayat atau beberapa ayat saja dari Al-Quran, berhenti sebentar, kemudian tata hati kita. Jadi ketika kita baca Al-Quran ini, meskipun ayat-ayat pendek, makanya ikhwan fillah rahimakumullah, usahakan baca ayat itu jadi bahan zikir bagi kita. Hafalan Al-Quran kita menjadi zikir bagi kita. Contoh, Nabi SAW bersabda, an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala Nabi SAW, man sarra ayyara an-nar bi'ainihi. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin melihat neraka itu seperti dia melihat dengan kedua mata dia, maka pelajarilah, bacalah, pelajari dan pahamilah 3 surat. Kata hadis Nabi SAW yang bersumber dari Umar bin Khattab ini, apa 3 surat itu? Kalau kamu ingin faham masalah neraka, seakan-akan kamu lihat neraka itu seperti kamu melihat dengan kedua mata kamu, kata Nabi SAW, yaitu surat At-Takwir, idza syamsuku kuwirat. Surat At-Takwir, At-Takwir ya, di dalam juz 30 semua nih. Yang kedua surat Al-Infitar. At-Takwir itu Al-Infitar setelah At-Takwir. Idza samaa'u fatarat. Kedua surat. 3 surat Al-Insyiqaq. Idza samaa'u syaqqat. Coba sekarang saya kasih tugas supaya luangkan waktu antum dengan tugas surat ini. Antum dalami artinya 3 surat ini, pahami artinya, kalau bisa buka-buka sedikit tafsirnya 3 surat. Kemudian antum renungkan, tata hati kita, kemudian renungkan ayat ini seakan-akan Allah lagi berbicara dengan kita. Allah lagi menasihati kita, kita lagi mendengar nasihat Allah, kita lagi berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Senaif mengatakan, setiap ayat Al-Quran yang kamu dengar, yang kamu baca, bayangkan posisi kita ibu-ibu, posisi kita ini ibu-ibu dan akhwat sekalian dan bapak-bapak sekalian, posisi kita lagi berdialog dengan Allah yang Maha Suci. Sehingga hati itu ketika kita faham Al-Quran yang dibaca ini, ada nilai kesucian jiwa di dalam diri kita. 3 surat ini coba kita, yaitu At-Takwir, Al-Infitar, sama Al-Insyiqaq, di juz 30 semuanya. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Coba renungi ayat yang 1. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'annahum yatafakkarun. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal, seandainya Al-Quran itu, kata Allah, kami turunkan di atas seluruh gunung yang ada di muka bumi, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Niscaya kamu akan melihat, Muhammad, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang Islam, gunung itu gemetar dan takut. Saking gemetar dan takutnya, pecah seluruh gunung yang ada di muka bumi ini, berkeping-keping. Saking takutnya dengan Al-Quran. Takut kalau dia mengkhianati Al-Quran. Akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'annahum yatafakkarun.
Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Perumpamaan ini kami utarakan, kata Allah. Perumpamaan di mana Al-Quran kalau diturunkan di atas gunung mereka pecah, gemetar dan takut. Perumpamaan ini kami paparkan, kami sampaikan supaya manusia bisa berpikir, supaya manusia bisa merenung. Mananya apa jemaah sekalian? Di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, At-Tabari, kemudian Al-Qurtubi dijelaskan kenapa Allah memberikan perumpamaan kepada gunung. Karena apa? Gunung itu kokoh. Allah menciptakan gunung itu supaya bumi ini tidak goyang seperti gelombang. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, sehingga dasarnya gunung itu sampai menancap ke dasar gunung akeh daripada dasarnya bumi ini. Ibaratnya kalau dalam tafsir Imam Ibnu Katsir itu mismar, bahwa gunung itu paku, mempaku gitu posisi bumi ini supaya kuat. Mananya Pak? Gunung itu kokoh dan kuat. Kenapa Allah mengumpamakan gunung ini sebagai perumpamaan? Supaya manusia berpikir gunung saja yang kuat dan kokoh, takut kepada Allah, takut dan memuliakan Al-Quran. Apalagi dibandingkan dengan kita manusia yang maha lemah. Ini jemaah sekalian, Masya Allah. Sebelum saya menutup ini, Masya Allah, marilah saya mengajak kepada diri pribadi ana dan kepada antum-antumna sekalian, bapak-bapak, ibu sekalian, mudah-mudahan kita menjadi kita berdoa kepada Allah, Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Limpahkanlah kasih sayangmu dengan kami ini selalu dekat dengan Al-Quran, selalu cinta dengan Al-Quran. Man ahabbahu yuhibbuhullah. Siapa yang mencintai Al-Quran berarti Allah akan mencintai dia. Allahumma barik lana bil Quran. Ya Allah, berkatilah hidup kami dengan Al-Quran, ya Allah. Karena Al-Quran itu syafi' yang akan memberikan syafaat kepada kami nanti di yaumil akhir. Ini saja yang bisa saya sampaikan jemaah sekalian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat baik kepada pribadi saya pribadi dan kepada antum-antum sekalian, kepada bapak-bapak ibu sekalian. Mudah-mudahan kita selalu dekat dengan Al-Quran, kita selalu mentadaburi Al-Quran, dekat dengan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran, dan kita menikmati bacaan-bacaan Al-Quran kita. Ketika kita tidak menikmati bacaan Al-Quran, tidak merenunginya, maka koreksi hati kita, sehingga berat bagi kita untuk melakukan amal ibadah dan ketaatan yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin.